Katanya jalur Aji Barang Pekuncen itu minta tumbal. Setiap kali ada aspal yang basah oleh darah atau besi kendaraan yang ringsek tak terbentuk, narasinya hampir selalu sama. Udah biasa, emang jalurnya angker. Penunggunya lagi bangun gedung tuh, makanya minta nyawa. Kalau lewat situ jangan sombong, ada yang ngawasin. Tapi pernah gak kita itu berhenti berpikir sejenak dan benar-benar berpikir pakai akal sehat kita? Benarkah aspal dan beton itu punya kehendak untuk mencabut nyawa manusia? Atau jangan-jangan yang sebenarnya berbahaya itu bukan tempatnya, melainkan pikiran kita yang terlalu takut? Salam nyengirisme. Halo nyengirin sekalian. Beberapa waktu terakhir, jalur Aji Barang Pekuncen memang kembali jadi sorotan. Kecelakaan beruntun, remblong, sampai kendaraan yang terjun ke jurang. Dan seperti biasa, pabrik narasi langsung bekerja. Kalimat-kalimat seperti jalur itu nggak beres atau belum dikasih tumbal mulai berterbaran. Dari obrolan di warung kopi, grup WhatsApp keluarga, sampai konten media sosial yang sengaja digoreng biar viral. Masalahnya adalah repetisi sesuatu yang salah. Kalau diulang-ulang oleh 1000 orang, pelan-pelan akan terdengar jadi kebenaran. Tanpa sadar, narasi angker ini menyusup ke alam bawah sadar kita, menciptakan sebuah teror mental sebelum kita bahkan sampai ke titik lokasinya. Dalam sains, ada satu fenomena yang disebut sebagai nocebo effect, kebalikan dari placebo effect. Placebo itu saat kita percaya obat kosong itu bisa menyembuhkan. Tapi kalau nocebo, ini saat pikiran negatif dan ketakutan kita justru merusak fungsi tubuh kita sendiri. Bayangkan Anda itu mengemudi. Sebelum berangkat, Anda sudah dicekoki cerita, hati-hati di tikungan itu, sering ada penampakan. Apa yang terjadi pada tubuh Anda saat mendekati titik itu? 1. Amigdala. Di otak Anda aktif. Ini adalah pusat rasa takut. Yang kedua, jantung itu berdetak lebih kencang, telapak tangan jadi berkeringat, otot itu jadi tegang, dan yang paling bahaya, fokus Anda itu menyempit. Secara teknis, Anda mengalami tunnel vision. Anda hanya fokus pada setan yang Anda takutkan, tapi gagal melihat lubang di jalan, gagal merasakan getaran rem yang mulai blong, atau gagal melihat kendaraan dari lawan arah. Jadi saat kecelakaan itu terjadi, benarkah jalannya yang minta korban? Atau tubuh Anda yang disabotase oleh rasa takut Anda yang berlebihan? Secara ilmiah, ketakutan adalah musuh utama dari keselamatan, teman-teman. Secara alami, otak manusia itu mesin pencari pola. Kita benci ketidakpastian. Kita ingin ada alasan untuk setiap kejadian. Kecelakaan hari Senin, kecelakaan lagi hari Jumat. Otak kita itu langsung menghubungkan titik-titik itu. Wah, ini pasti ada pola mistis. Padahal kalau kita mau sedikit lebih cerdas dan sedikit lebih repot, ada pola lain tuh yang lebih nyata. 1. Kalian itu bisa lihat geografis dari jalanannya. Apakah ada tikungan ganda setelah turunan tajam atau turunan panjang. Rem itu rentan panas dan fading. Lihat penerangannya juga, apakah minim lampu saat di malam hari. Lihat beban kendaraannya, apakah jalur itu dilewati truk-truk yang melebihi kapasitasnya. Lihat juga faktor manusianya, apakah titik itu adalah titik lelah pengemudi dari arah Jakarta atau sebaliknya. Kita sering menyebut angker untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dijelaskan oleh ilmu teknik sipil dan mekanika kendaraan. Menyebutnya mistis adalah cara termudah bagi manusia untuk lari dari tanggung jawab, merawat kendaraan, dan disiplin berkendara. Lalu kenapa cerita mistis ini itu nggak pernah mati? Karena ada yang namanya confirmation bias. Kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat. Kalau Anda itu percaya jalur itu angker, lalu ada satu kecelakaan, Anda akan teriak, "Tuh kan bener, kata gue tuh, angker tuh." Tapi benarkah Anda menghitung berapa juta kendaraan yang lewat jalur itu dengan selamat selama 1 tahun terakhir? Jutaan. Tapi karena mereka selamat, Anda menganggapnya angin lalu. Anda mengabaikan jutaan fakta aman hanya demi memvalidasi satu cerita yang serem. Kita itu seringkali cuma mencari pembenaran atas ketakutan kita sendiri.
Sekarang mari kita bicara dari hati ke hati sebagai seorang yang beriman. Sebagai muslim, kita percaya yang gaib itu ada, jin itu ada, alladzina yu'minuna bil ghaib. Tapi yang memberikan kekuatan kepada sebuah jalan atau tempat yang menentukan hidup dan mati seseorang, itu sudah masuk ke wilayah yang sangat berbahaya. Di dalam Islam, hidup dan mati tidak ditentukan oleh aspal, tidak ditentukan oleh pohon beringin, tidak ditentukan oleh penunggu jembatan. Yang memegang kendali mutlak atas setiap hembusan nafas kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat wasiat Luqman kepada anaknya di Quran surah Luqman ayat 13. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ketika Anda itu melempar koin ke jembatan, membunyikan klakson dengan niat permisi kepada selain Allah atau percaya bahwa tempat-tempat tertentu itu butuh tumbal agar Anda selamat, di titik itulah tauhid kita itu sedang dipertaruhkan. Anda sedang mengecilkan kekuasaan Allah dan membesarkan kekuasaan makhluk yang bahkan gak bisa nolong dirinya sendiri. Jangan sampai niat hati ingin selamat di jalan malah celaka di akhirat karena iman yang retak. Jadi mulai sekarang setiap kali Anda itu mendengar narasi tempat itu minta tumbal, berhentilah jadi penyambung lidah cerita itu, teman-teman. Gunakan akal kita untuk waspada secara teknis, gunakan ilmu kita untuk mengecek kendaraan kita, dan gunakan iman kita untuk bertawakal hanya kepada Allah. Ingat, yang seringkali membunuh kita itu bukan hantu, bukan makhluk gaib, tapi kelalaian manusia yang malas berbenah dan selalu mencari kebenaran, lalu dibungkus dengan dongeng mistis agar terdengar lebih dramatis. Hati-hati di jalan, jaga kendaraan, jaga fokus, dan yang paling penting jaga tauhid. Pada akhirnya kita akan kembali ke rumah masing-masing dengan argumen masing-masing. Silahkan like, share, komen, dan subscribe kalau kamu suka video ini, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Jangan lupa tetap stay safe. Aku Aditya Rifki Putra Purnama dan salam nyengir semua.